Shalom, salam kasih karunia, selamat pagi, dan salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan saudara dan saya di hari yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Senang sekali berjumpa kembali dengan saudara dalam program Renungan Pagi pada hari ini, dan mari kita membuka hati, kita arahkan pikiran kita dan kita nikmati kebaikan Tuhan melalui renungan pada hari ini. Mari kita baca bersama-sama di dalam firman Tuhan dalam Lukas pasal 6 ayat 41. Firman Tuhan berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Saudara, ini adalah perkataan-perkataan Yesus kepada murid-murid ketika dia mengajar mereka. Dan salah satu topik Yesus adalah tentang menghakimi. Saya melihat dalam kehidupan kita setiap hari, entahkah itu di rumah, entahkah itu dalam persahabatan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, kita seringkali mengalami masalah dalam hal ini. Artinya apa? Artinya kita kadang-kadang begitu gampang, mudah untuk menghakimi orang lain. Apa sih penyebabnya sehingga seseorang mudah menghakimi? Dan Yesus sendiri memberikan satu teguran kepada kita. Dikatakan di sini, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri engkau tidak ketahui?" Ini memang menjadi sifat yang manusiawi pada umumnya dimiliki oleh manusia itu sendiri. Tetapi satu hal yang bisa mengubahnya, saudara. Yang bisa mengubahnya adalah ketika saudara dan saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Artinya, saat saudara menyadari bahwa saudara dan saya yang seharusnya tidak layak menerima penerimaan dari Tuhan, menerima pengampunan dari Tuhan, yang harusnya kita dihakimi dan dihukum, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah, Dia sudah menerima kita bahkan pada saat kita dalam keadaan berdosa. Saat kita menyadari peristiwa salib ini, maka sesungguhnya kita melihat bahwa hari ini saudara dan saya sudah diampuni. Yesus juga pernah memberikan perumpamaan, orang yang diampuni, orang yang diberikan banyak akan memberi lebih banyak. Orang yang diampuni kesalahannya akan bisa mengampuni kesalahan orang lain. Tetapi kalau ada orang-orang yang masih berfokus kepada dirinya sendiri, melihat bahwa dia tidak pernah melakukan kesalahan, melihat bahwa dirinya sendiri orang paling benar, ini akan sulit untuk menghindari situasi-situasi ini. Kecenderungannya adalah menilai dan menghakimi orang lain. Kenapa? Karena dia merasa dirinya lebih baik dan lebih benar dari orang lain. Inilah yang dilihat oleh Yesus kepada golongan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada saat itu. Mereka begitu mudah menghukum, menghakimi orang lain, padahal mereka sendiri juga adalah orang-orang yang tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita semakin mengenal kasih Tuhan itu, kasih yang seharusnya tidak layak kita terima, tetapi karena kemurahannya, karena anugerahnya, Dia mengasihi kita tanpa syarat. Oleh karena itu Paulus berkata di dalam suratnya kepada jemaat Efesus, "Aku berdoa supaya engkau dapat memahami betapa panjang, lebar, dalam, dan tingginya kasih Tuhan." Maka dengan kita memahami kasih Tuhan yang begitu dalam untuk hidup kita, kita dapat mengalami juga satu perubahan kehidupan. Dalam satu hal adalah kita tidak mudah menghakimi orang lain lagi. Di dalam Titus 2 ayat 11 berkata, "Oleh karena kasih karunia Tuhan yang kita sudah terima, maka kasih karunia itu menuntun kita untuk meninggalkan kefasikan.
meninggalkan cara hidup kita yang lama. Mungkin saudara sudah berupaya selama ini mencoba untuk menjadi orang yang tidak mudah menghakimi, tetapi masih sering tergoda, masih sering terpancing, masih sering melakukan. Mungkin kalau hal itu masih terjadi dalam kehidupan kita, kita masih banyak berfokus pada kebenaran diri sendiri. Pada pagi hari ini, kalau saudara ingin mengalami satu terobosan dalam hidup, mari kita melihat kebenaran kita bukan karena apa yang dapat kita lakukan dan sudah kita lakukan, tapi biarlah kita melihat karya salib yang luar biasa. Satu ayat saya mau tambahkan saudara, yang saya ambil di firman Tuhan 2 Korintus pasal yang ke-5. Ini ayat yang juga kita sudah sering baca. Ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Banyak orang Kristen senang dengan ayat ini. Ya saudara, saya juga termasuk. Karena kita melihat di sini ada sebuah perubahan dari yang lama sudah menjadi baru. Kita ini adalah ciptaan baru. Tapi mari kita melihat ayat 16. Ini salah satu indikator seseorang mengalami kehidupan baru di dalam Kristus. Ini salah satu indikatornya. Ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Kata menilai di sini sama dengan menghakimi. Berapa sering kita menghakimi orang, menilai orang lain. Tapi waktu kita sudah mengalami kehidupan yang diubahkan, berubah menjadi baru, maka seperti Paulus berkata, sebab kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, tidak lagi memakai kacamata manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Saudara kasih dalam Tuhan, Paulus pernah berada pada posisi menilai Kristus dengan cara yang keliru. Dia tadinya seorang yang pembunuh, mencari, menganiaya orang Kristen. Tapi waktu dia diubahkan oleh Tuhan, dia menilai atau melihat Kristus dengan mata yang berbeda. Begitu juga kita melihat orang lain, saudara. Hidup kita akan dibawa pada satu terobosan. Kita tidak mudah lagi menghakimi orang lain, karena diri kita sendiri sudah diterima, diampuni, ditebus oleh darah Yesus. Terkadang waktu kita menjalani kehidupan kita, kita serasanya berat hidup ini. Ada yang menggandul kehidupan kita. Ada beban yang menindih kita. Ternyata beban itu adalah beban kebenaran diri sendiri. Kita merasa selalu merasa yang paling benar. Ketika melihat orang salah, kita begitu cepat untuk menghakimi orang. Kita selalu menuntut untuk orang itu menjadi benar seperti kita. Tetapi waktu saudara mengalami ciptaan baru di dalam Kristus, saudara akan diberikan sebuah kacamata baru oleh Tuhan. Melihat orang lain, mereka pun memerlukan kasih Tuhan. Saudara tidak akan mudah lagi menilai dan menghakimi orang lain, apalagi menyudutkan orang lain, tetapi kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Haleluya. Mari saudaraku, di pagi hari ini kita memastikan, mempercayai bahwa kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami adalah ciptaan baru, sehingga mata kami, kehidupan kami tidak lagi mudah menilai, menghakimi orang lain, tetapi kami melihat bahwa Kristus mengasihi kami, demikian juga Kristus mengasihi saudara-saudara kami. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.